Selain novel dan komik, kalian tahu nggak sih buku jenis apa yang paling sedikit populasinya di antara buku-buku lainnya? Well, ini nggak berdasarkan data, cuma menurut aku ya, karena rasanya buku jenis ini tuh paling sedikit di antara genre-genre dan jenis buku lainnya. Nah, namanya adalah graphic novel. Jeng jeng. Jadi aku baru sadar aku belum pernah merekomendasikan graphic novel apapun. Padahal ini adalah salah satu genre kesukaan aku di antara semua jenis buku. Ya, kita akan bahas graphic novel hari ini. Tapi sebelum itu, buat kamu yang belum subscribe, boleh subscribe dulu ya di bawah sana dan klik lonceng notifikasinya, biar kita bisa temenan dan kamu dapat rekomendasi buku tiap hari Jumat dan hari Minggu. Jangan lupa like video ini if you like it, and you can check my other social media here. Okay, thank you for subscribing and liking, and let's go! Jadi, apa itu graphic novel? Graphic novel adalah sejenis buku yang kayak komik, tapi juga lebih panjang dari komik. Jadi graphic novel seperti judulnya adalah sebuah novel yang digambarkan dalam bentuk grafis, alias memang benar-benar digambar gini loh kayak komik, cuman biasanya topiknya lebih serius atau ceritanya yang dibawakan tuh lebih kompleks daripada komik. Karena kalau komik itu kan cuman paling segini gitu ya. Kalau graphic novel itu bisa setebal novel gitu, novel biasanya, dan biasanya lebih besar dan kualitas kertasnya pun lebih bagus. Jadi kalau komik mungkin cuma segini, aku bawa komik ya nih buat perbandingan. Ini dia, kalau komik dia cuma segini, kalau graphic novel tuh bisa segini gitu. Dan juga di Indonesia sekarang tuh udah mulai ada gitu graphic novel, aku seneng banget. Graphic novel, contohnya ada Hujan Bulan Juni, novel grafis dari novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono, dan masih ada lagi yang lainnya. Cuman yang aku tahu sih yang memang karya Indonesia cuman itu gitu. Kalau kalian tahu yang graphic novel Indonesia lainnya, boleh tulis di kolom komen ya. Nah, hari ini aku mau membahas graphic novel rekomendasi dari aku. Apa aja mereka? Yuk langsung aja kita bahas. Yang pertama ada ini, Persepolis, The Story of a Childhood. Ini yang terakhir aku baca, makanya aku review ini duluan karena ini yang paling aku inget. Jadi The Story of a Childhood ini bercerita tentang masa kecil si penulis, yaitu Marjane Satrapi, seorang penulis dari Iran. Jadi dia menceritakan masa kecilnya waktu Iran ini lagi ada Islamic Revolution dan juga lagi ada kayak perang gitu. Jadi masa kecilnya ini kelam karena mereka tuh sedang mengalami masa-masa yang gak enak di negara itu, yaitu masa-masa revolusi di mana orang tuh ngediskriminasi gitu. Jadi di masa-masa Islamic Revolution dia bilang kayak semua orang tuh kayak harus pakai baju yang sangat tertutup. Kalau ada yang nggak pakai baju tertutup tuh kayak dihukum gitu, karena itu udah jadi hukum di sana. Sebelum itu ada juga masa-masa revolusi Tsar. Jadi kayak Tsar itu pemimpinnya, dan pemimpinnya ini nggak disukai sama warganya karena suatu hal, makanya dia tuh dijatuhin sama warga-warganya. Sesudah itu ternyata belum selesai perjuangannya, masih ada kayak perang-perang yang berlangsung antara Iran dan Irak dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ini graphic novel yang cukup kompleks ya dari topiknya. Udah ada topik revolution, perang, masa kecil, keluarga. Jadi aku benar-benar mendalami novel ini tuh nggak cepet-cepet karena topiknya memang kelam gitu. Aku baca beberapa bab awal, dan orang tuanya ini adalah orang tua yang aktif dalam pemerintahan. Mereka ikut demonstrasi. Jadi si anaknya ini tuh seakan dia mengerti apa yang terjadi dari umur yang sangat kecil. It's kind of sad sih. Kayak bayangin aja, kita waktu masih kecil kita bisa hidup dengan nyaman. Kayak kita masih bisa main keluar. Mungkin ada yang main cingsumput, ada yang main lompat tali, ada yang main kelereng. Zaman aku masih kecil dulu, gadget is not very popular. Kalau zaman sekarang kan anak-anak banyak mainan, ada gadget, ada games, board games, dan lainnya. Nah bayangin, di masa kecilnya Marjane Satrapi, dia harus berurusan dengan revolusi dan perang, dimana mungkin dia sendiri tuh nggak mengerti kenapa kenapa orang-orang tuh mendiskriminasi gitu. Bahkan salah satu hal yang paling aku suka di buku ini adalah Marjane Satrapi ini dimasukin ke dalam sebuah sekolah Prancis karena orang tuanya tuh percaya sama pendidikan Prancis. Nah, yang uniknya waktu masa-masa kepemimpinan Tsar
si gurunya Marjane Satrapi ini mendukung kepemimpinan Tsar. Kayak dia tuh bilang sesuatu, pokoknya kamu tuh harus pro aja sama kepemimpinan si Tsar itu. Sementara waktu masa Islamic Revolution, pandangan si guru ini tuh yang dia ajarin tuh berbeda 180 derajat. Jadi ternyata revolusi pun mempunyai pengaruh yang besar pada pendidikan gitu. Makanya di sini aku suka banget karena merasa topiknya tuh tergambarkan dari semua sisi, mulai dari keluarganya dia, mulai dari pemerintahannya, mulai dari sekolahnya dia, sampai ini tuh sebenarnya ada 2 volume. Aku pingin baca yang keduanya, cuman belum sih. Sampai di masa-masa dia mulai beranjak dewasa. Dan cara gambarnya juga lucu banget. Dia tuh adalah seorang illustrator, dan aku rasa dia tuh punya style yang unik gitu, dari gambar-gambar orangnya sampai cara dia menggambarkan topik yang kelam, shadingnya yang benar-benar kontras, itu lucu banget sih pokoknya. Tapi aku rasa novel ini lebih direkomendasikan buat orang-orang yang udah 17 ke atas, atau kamu yang udah mengerti dan siap dengan topik yang kelam. Karena ada beberapa scene di sini yang aku rasa tuh terlalu kelam untuk anak-anak gitu. Kayak misalnya di penjara, eksekusi, itu kayak kelam banget sih. Karena memang yang diceritain adalah masa-masa yang kelam. So get ready for that. Tapi ini bener-bener worth it sih, aku suka banget. Dan di awal pun ada penjelasan latar belakang tentang apa yang sedang terjadi di negara itu. Karena kalau langsung lompat mungkin kita akan bingung ini apa sih, ngapain gitu. Jadi ada penjelasan dulu di introduction-nya. Yang kedua masih novel grafis dengan tema yang kelam, ada Anne Frank's Diary. Jadi Anne Frank's Diary ini adalah versi grafis novel dari buku non-fiksi The Diary of Anne Frank. Menceritakan tentang Anne Frank, seorang gadis remaja yang terjebak juga di tengah-tengah masa perang, yaitu masa Nazi. Itu masa-masa yang kelam banget sih. I don't know why, tapi aku suka sejarah. Tapi kadang-kadang mendalami topik perang ini membosankan, karena memang banyak nama-nama yang kita nggak kenal, terus kejadiannya juga kelam banget, bikin kita tuh kayak nggak enak gitu. Tapi waktu digambarkan dalam graphic novel, jadinya lebih menyenangkan aja sih bacanya, walaupun ya tetap aja kelam. Anne Frank's Diary ini benar-benar menggambarkan dari dia masa-masa dia masih bebas sampai ya, seperti yang kita tahu kisahnya waktu itu orang-orang keturunan Yahudi itu harus bersembunyi gara-gara Hitler itu ngebunuhin semua orang Yahudi gitu. Dan di sini tuh ngegambarin banget gimana keluarganya Anne Frank hidup dalam persembunyian. Aku benar-benar nggak bisa ngebayangin sih. Dia tuh baru 12 tahun, dia harus hidup dalam persembunyian. Terus tulisannya dia tuh benar-benar jauh dari kata depressed gitu. Kayak dia masih bisa berimajinasi walaupun dia dikurung di satu ruangan atau satu rumah yang sempit. Ya bayangin aja, kita aja pandemi ya keluar rumah berapa hari atau 1 minggu atau 2 minggu, pasti udah bosen dan sumpek dong di rumah. Anne Frank ini nggak bisa keluar buat beberapa tahun, karena sekalinya dia ketahuan, dia bakal dibawa ke camp konsentrasi dan mungkin akan dieksekusi gitu. Dan di sini tuh bener-bener ada ending yang aku baru tahu. Aku belum pernah baca The Diary of Anne Frank. Jadi waktu baca ending dari grafis novelnya ini aku merasa wow. Dan aku merasa sedih sih, karena ada suatu hal yang buat aku tuh aduh sedikit lagi aja. Pokoknya endingnya bakal berbeda. Mungkin kalau aku bilang bakal spoiler, so I cannot say that. Tapi ini bener-bener grafis novel yang membuka pandangan kamu tentang kemanusiaan dan tentang perang. Oke, yuk kita beralih dari grafis novel tentang perang-perangan. Sekarang aku mau bahas masih sejarah sih, tapi ini grafis novelnya lebih ceria gitu. Ini adalah buku Sapiens Grafis karya Yuval Noah Harari. Jadi Sapiens Grafis ini adalah versi buku grafis dari buku non-fiksi Sapiens karya Yuval Noah Harari. Dan aku seneng banget ini dibikin grafis, karena aku tuh udah pingin banget baca, tapi aku takut nggak kuat karena berat topiknya. Tapi aku penasaran gitu, karena aku suka sejarah dan I like science and the science of human history. Jadi aku beli ini Sapiens Grafis, dan katanya ini bakal ada volume 2-nya, so I'm waiting for that. Nah, ini menceritakan tentang awal mula manusia dari awal sampai kita sekarang ini. Kayak ini menjelaskan siapa sih yang dimaksud dengan Sapiens. Dan uniknya lagi tuh banyak kritik sosial di dalam novel grafis ini. Contohnya nih, kita sering menuduh kayak ya ampun manusia bikin kotor bumi kita bisa mati karena manusia. Tapi siapa sih pelakunya? Ya kita semua, because we are all sapiens. Karena kita semua sapiens.
Jadi buku ini tuh punya alur yang lucu. Di sini dia tuh ada ceritanya juga. Jadi ada dua manusia purba yang diburu karena dianggap sudah merusak alam, yaitu dua manusia pertama. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, kita jadi tahu kalau sebenarnya yang bersalah tuh nggak bisa cuma dua orang manusia yang paling awal ini, tapi yang bersalah adalah sapiens. Siapa itu sapiens? Yaitu kita semua. Karena merusak bumi nggak mungkin dilakukan sama dua orang doang atau sekelompok kecil orang, tapi kita semua tuh turut berkontribusi di dalamnya. Jadi aku suka banget karena aku nggak ngebayangin gimana sejarah bisa jadi novel grafis. Kalau kalian lihat buku non-fiksinya yang topiknya cenderung serius, dan di sini Yuval Noah Harari dan ilustratornya ini berhasil menjadikan topik yang serius ini jadi topik yang menyenangkan buat diikuti. Dan di sini bener-bener aku suka banget kayak ilustrasinya dia tuh detail banget. Aku suka karena tiap topik tuh diselingi sama berbagai cerita. Jadi kita nggak bosen gitu bacanya. Walaupun di satu sisi ini kayak baca sebuah novel sejarah yang panjang, tapi gara-gara ada jalan ceritanya ini yang bikin seru gitu. Dan aku suka topik-topik sosial yang dimasukin dan diselipin di dalam graphic novel ini. Nah, last but not least, aku mau rekomendasiin graphic novel Anne of Green Gables. Jadi seperti yang kalian tahu, aku udah baca buku novelnya, tapi awal mula aku tertarik sama novelnya adalah graphic novelnya duluan. Jadi aku baca graphic novelnya secara digital di Libby, dan graphic novel ini punya ilustrasi yang kiowo banget, kayak bener-bener soft tapi ceria dan light, menggambarkan kepribadian Anne banget. Dan seperti yang aku udah bilang di review aku sebelumnya tentang Anne of Green Gables, Anne of Green Gables ini benar-benar mengajarkan tentang kehidupan, dari kehidupan seorang anak yang orphan alias yatim piatu, tapi dia diadopsi dan dia ini jadi anak yang penuh imajinasi, jadi anak yang penuh mimpi, jadi anak yang rajin. Dan walaupun dia ini cerewet banget, dan waktu itu tuh orang-orang nggak suka anak-anak dan cewek yang cerewet gitu, kayak anak-anak itu harusnya terlihat tapi tidak terdengar. Tapi si Anne ini berbeda gitu, sampai akhirnya dia mengejar mimpinya walaupun dia tuh seorang yatim piatu. Itu bener-bener menginspirasi banget, dan aku banyak belajar tentang kehidupan dari kisah Anne ini. So if you like that kind of story, coba deh baca graphic novel Anne ini, karena bener-bener membuka mata banget tentang kehidupan. Dan kalau kamu belum pingin baca novelnya, kamu bisa coba baca dulu graphic novelnya ini. Oke, I think that's it, all of my graphic novel recommendations. Kira-kira ada nggak sih yang bikin kamu tertarik? Coba tulis di komen di bawah ya. Kalau kamu juga punya rekomendasi graphic novel lainnya, tulis dong, karena aku juga pingin baca lagi graphic novel lainnya. Oke, Bookworms, thank you for watching this video. Happy reading and bye-bye!